apa memberitakan kabar ini, memberikan. Nah, berita yang diberitakan itu adalah Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 istri. Dah, selesai. Sahabat sekalian, berdasarkan Lukas 14 nomor 26, jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, coba. Jadi yang ditinggal ini dibenci. Orang-orang yang dibenci ini ditinggal. Ini orang inilah yang ditinggalkan oleh penjabaran Yesus. Jikalau seorang datang kepada aku dan dia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, artinya orang yang dibenci itu ditinggalkan. Makanya di dalam Matius 19 nomor 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan. Nah, meninggalkan siapa? Meninggalkan orang-orang yang tadi, meninggalkan orang-orang yang dibenci, bahkan meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya. Loh, ada yang tidak disebut. Siapa? Istrinya. Tidak disebutkan istrinya. Padahal terjemahan tahun 2014 masih ada kata istrinya. Terjemahan tahun 2008 bahkan ada kata istrinya. Kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Demi untuk mendapatkan jempol bahwa mereka tidak dijanji 100 kali lipat istri yang mereka tinggalkan. Inilah kecelakaan mereka. Mereka celaka karena mereka menganggap karangan manusia itu adalah firman Allah, sementara sabda Yesus itu dihilangkan. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Terbukti apa yang diterangkan oleh Allah 1400 tahun silam. Boleh saya bicara? Permisi, selamat sore. Karena tadi tunggu Pak, karena tadi Anda telah bertanya siapa pengikut Yesus di sini, maka saya berani berbicara. Ya, silakan. Jadi tadi Bang Juma bilang ada ayat istri yang dihapuskan dari Alkitab, yaitu dari kalau tidak salah dari Lukas 14:26 Bu sampai 14:26. Dengan Matius 19:29. Oke. Yang dihilangkan itu di Lukas atau di Matius? Ya, di Matiusnya nggak ada, di Lukasnya ada. Oh, di Matiusnya nggak ada. Oke. Ya. Jadi Matius berapa, Kak? 19:29 Ibu Resna. 19:29. Oke, tunggu ya. Ya, silakan. Katanya Alkitab baru. Yang di terjemahan lamanya ada, tapi di terjemahan barunya nggak ada ya. Yang barunya aja Ibu lihat. Nggak apa-apa. Iya kan makanya saya bilang di terjemahan lama ada. Apa saya bacain, tapi terjemahan baru tidak ada. Tunggu, karena saya ini Alkitab saya ini baru dibeli. Oh iya, bagus itu. Iya, Kristen ini, nggak apa-apa. Saya mesti ada. Saya harus pastikannya. Silakan Ibu. Ayatnya berapa? 14:26 Lukas 14:26. Tulisan merah. 19:29. 19:29. Cuma hafal mati ini ayat termasuk saya. Lukas 14:26 tulisan merah. Bapak itu ada tulis anak-anak ada ladangnya. Enggak dibaca di Lukas ada yang hilang enggak? Iya. Gini. Ya. Kalau ada anak-anak berarti ada ibunya enggak? Dalam Alkitab saya itu ada tertulis, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan apa? Saya bertanya. Apa itu? Kalau ada anak, ada istri nggak? Atau bapak bisa ada anak tanpa ada istri? Bu, yang problem di sini itu 100 kali lipat. Apa yang 100 kali lipat dijanjikan oleh Yesus? Apa itu? Bapak pasti pernah dengar tentang kisah Ayub, ya? Di mana Ayub? Yesus nggak menceritakan Ayub di sini. Iya, tapi ini adalah suatu gambaran. Bahwa ada di kisah yang mengatakan bahwa setiap orang yang demi Tuhan mengorbankan segala sesuatu yang rela. Kenapa tidak akan disebutkan kata istri di sini? Karena di dalam surga itu tidak ada perkawinan di sana.
Bu, ini 100 Kenapa kali ini lipat tidak ada maksudnya kasih? apa di ayat ini, Bu? 100 kali lipat. Di sini dikatakan 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Ya, Hidup apa kekal itu? Hidup kekal itu di bumi atau di surga? Enggak, apa yang Ibu terima? Bu, apa yang Ibu terima nanti 100 kali lipat? Apa? 100 kali lipat kebahagiaan di surga, yaitu tanpa istri. Jadi kau punya saudara, kau punya keluarga, kau punya ibu bapak, tapi tanpa perkawinan, coba tanpa buka apa? Tanpa coba buka ada Lukas, namanya Bu. apa? Lukas 14:26. Lukas itu dikatakan kau harus meninggalkan di bumi ini. Kalau kau meninggalkan itu semua untuk mengikuti Tuhan. Apa saya bacain dulu, Bu, supaya Ibu nggak kemana-mana? Pak, saya ini tidak perlu bilang apa gitu. Iya, Ibu, saya bacain dulu. Bapak, dibacain. Ya, boleh, Bu, saya bacain. Bu, ya saya bacain dulu supaya Ibu tanggapi aja nanti ayatnya. Oke? Ya, silakan. Silakan. Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu ada kata istrinya. Iya, betul. Ya. Lanjut ke Matius 19:29, akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa yang Ibu terima nanti 100 kali lipat? Sesuai ayat ini. Silakan. Perbedaannya itu adalah yang satu di Lukas itu dikatakan di hidup yang sekarang. Sedangkan di Matius ada kata hidup yang kekal. Enggak ada yang kekal di sini, Bu. Saya bertanya kepada Bapak. Ya, dalam akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Artinya, dan di situ memang tidak ada kata istri, karena hidup yang kekal di Kristen adalah no marriage, no married life. Di sana tidak ada seks, tidak ada namanya seks dan kehidupan perkawinan. Jadi hanya ada saudara baik. yang dianggap itu saudara, anak-anak. Jadi Ibu nanti di surga mendapat 100 kali lipat laki-laki. Itu ada meninggalkan rumahnya. Jadi Ibu nanti sebentar, Bu. Pak, Alkitab itu bukan seperti Quran. Kalau Quran memang menjanjikan bidadari. Tapi kalau kami Ibu gantian bicara, Ibu. Bisa gantian, Bu. Itu ya, Pak. Ada. Ya, Ustaz Juma. Silakan Ustaz Juma. Waalaikumsalam. Udah sholat. Kita nggak membandingkan Biblas dengan Al-Quran loh itu. Kita lagi membahas. Ya tadi nih Ustaz. Saya serahin ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik. Pertama, salam kenal, Bu. Saya ingin tahu Ibu kapasitasnya di gereja sebagai apa? Pak, Alkitab adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ditanya apa? Saya tanya supaya saya bisa. Saya tidak perlu menjadi apa-apa dalam gereja. Ibu, untuk memahami Alkitab saya. Ibu, mohon maaf, kita dialog yang baik. Ini bukan baru kali pertama dibahas. Ini kita mereaksi sebuah video. Artinya ketika ada teman-teman Kristen yang masuk, itu sudah punya kapasitas yang mumpuni untuk menjawab apa yang saya jabarkan di dalam video tersebut. Gitu loh, Bu. Jadi kalau Ibu hanya jemaat biasa, ya saya katakan. Jadi jemaat biasa, karena jemaat biasa melihat dari sisi pandangan yang berbeda, jadi itu tidak diterima, sama seperti di dalam agama Anda, yang jemaatnya tidak boleh berbicara, tidak boleh bersuara, tidak boleh punya pemikiran sendiri. Maaf sekali lagi, kami Kristen adalah semua orang bisa berbicara, memahami dan apa. Kalau kita berbicara kaitannya dengan itu, justru di kitab Ibu, perempuan itu nggak bisa berbicara di tengah-tengah jemaat, tidak boleh jadi pengajar, dan harus tunduk patuh terhadap laki-laki. Mohon maaf, tapi kita sedang tidak membahas itu, Pak. Kita sedang membahas kebenaran, ya, tentang Yesus menjanjikan kepada pengikutnya. Jadi Ibu tidak punya hak untuk. Pak. Ya, silakan tertawa. Saya mau tertawa. Silakan tertawa. Bapak mengambil Lukas, terus habis itu Bapak menambahkan penjelasan dari Matius, terus Bapak mengatakan bahwa
di situ ada kata istri yang hilang, tapi Bapak tidak mempedulikan ada kata-kata hidup yang kekal di akhirnya. Kenapa? Iya, berarti hidup kekal itu kan artinya di surga kan? Iya, memang di surga. Kenapa di surga tidak disebutkan tentang istri di sana? Karena di dalam jadi istri nanti di surga nggak ada, Bu. Ibu nggak ikut nanti ke suami. Jadi ibu hilang nanti di surga, nggak sama suami lagi. Kami akan hidup sebagai saudara seiman di surga. Nah, ini anak-anaknya di sana tidak ada perkawinan. Anak perempuannya dibawa, saudara perempuannya dibawa, saudara laki-lakinya dibawa, anak-anaknya dibawa, orang tuanya dibawa. Kok sebagai istri ibu dibuang? 3 kali ajaran Kristen ini. Bapak, jangan asumsi loh, Bu, ya. Kita berdasarkan data. Makanya saya minta ibu kapasitasnya saudara apa? Tanpa perkawinan. Saudara makanya saya tanya ibu kapasitasnya apa? Kalau cuma asumsi, apakah betul semua wanita itu bisa dianggap saudara seiman? Aduh, yang saya butuhkan di sini adalah orang yang punya ilmu. Bu, gantian bicaranya sebentar, Bu. Bu, gantian bicaranya ya, Bu, ya. Saya tidak sedang membandingkan. Ibu dengarkan, Bu. Yang dijanjikan Yesus 100 istri itu bukan penyembahnya, pengikutnya. Kristen itu bukan pengikut Yesus, Bu. Aduh, itu yang perlu ibu pahami dulu. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, bukan kepada pentuhannya. Ibu ini kan bukan pengikut Yesus. Ibu ini hambanya Yesus. Orang yang menghambakan diri kepada Yesus. Beda loh itu, Bu. Jadi ibu nggak usah GR, ibu nggak usah panik. Toh ibu bukan pengikutnya. Yang dijanjikan itu pengikutnya. Justru Anda itu perlu tak usah GR. Karena memang 72 bidadari tidak ada. Yesus atau Anda itu Saya beritahu Anda. Saya beritahu Anda. Jawab dulu. Anda itu sendiri pengikut dikatakan Yesus. Pak Juma, Gurinda. Anda berkata bahwa bilang saya tidak boleh besar kepala. Sedangkan Anda sendiri besar kepala. Anda itu bukan pengikut. Yang dijanjikan itu adalah Anda sendiri juga pengikut. dikatakan Anda itu bukan hambanya Tuhan loh. Anda juga bukannya hambanya kalau cuma mau curhat begini ya, di sini bukan tempatnya mendoakan Muhammad siang malam lo. Kalau di sini ini kita sedang mereaksi video saya yang mengatakan Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Ya, kenapa justru kalian yang marah? Kenapa justru kalian Kristen yang mengamuk? Kenapa kalian yang GR? Sementara kalian bukan pengikutnya. Bagi Pak Juma perempuan itu hanya untuk ngeseks. Oke. Kita lanjut videonya ya. Kita ini acaranya sedang membuat video reaksi. Itu makanya saya tanya, kalau ibu kapasitasnya cuma jemaat biasa, ibu cocoknya di depan pendeta. Kalau di depan saya, itu nggak cocok. Ngerti? Di depan Anda nggak cocok, bagaimana? Anda bagaimana kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Yesus menjanjikan 100 istri? Gimana? Ini aja deh. Ibu, sebentar Bu, biar nggak kredit. Memang kalimat ini, memang perkataannya benar-benar menjanjikan 100 istri. Hanya saja lembaga Alkitab Indonesia yang menghilangkan kata istri itu. Gimana kalau saya buktikan? Kalau gitu tunjukkan di dalam bahasa Inggris coba. Kok bahasa Inggris? Inggris adalah terjemahan pertamanya. Oke, bahasa Inggris tunjukkan. Teman-teman silakan KJP ya, ditunjukkan dalam bahasa Inggris. Apa? Share screen ku tutup, silakan. Silakan. Terguncang ini. Tapi ibu nggak usah terguncang. Saya tidak akan terguncang, Pak. Iya, betul. Saya itu tahu betul. Anda tidak usah terguncang. Sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Anda bukan pengikut. Sabar. Berapa cuma pengikut. Anda bukan pengikut. Yang dijanjikan cuma pengikut. Tuhan saya sabar dulu ya, Bu. Santai, Bu. Ya, nyata dibunuh oleh manusia. Jadi di mana ini, Bang Handi? Tuhan saya hanya nyata dibunuh manusia, Pak. Ibu, Anda diam dulu. Ibu tadi minta ayat. 1929 KJP ya kawan-kawan ya. Ibu minta ayat bahasa Lukas, Inggris. Matius, Bang. Kasih Matius 19:29. KJP. Matius 19:29 KJP. Ibu kan minta ayat bahasa Inggrisnya, tenang dikasih, Bu. Nah tuh, pelototin tuh. Pelototin. And everyone that have forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife
and can let me read it. And everyone that has had for the second house of burden, or sister, or father, or mother, or wife, or wife, or wife, name's sake, shall receive an hundredfold and shall inherit everlasting life. Or wife itu artinya apa, Bu? Terguncang dia. Ini artinya. Ini kan di Matiusnya kan. Pak, ini di Matiusnya. Kan. Ini di Matiusnya. Memang kita sedang membahas Matius. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri, bukan kepada Kristen. Jangan GR kalian. Interupsi. Pak, saya sudah membuktikan menggunakan bahasa Inggris. Mau bahasa apa lagi? Bahasa Bugis? Bahasa Batak. Memang karena Anda memang suka sekali yang namanya seks, makanya Anda membenarkan itu. Lah, saya berbicara mengenai data. Saya berbicara mengenai ajaran Yesus. Untung-untung saya mengajarkan Anda bahwa Yesus menjanjikan kepada pengikutnya. Anda bukan pengikut, Anda itu pentuhan, penyusup, ngaku-ngaku pengikut. Kalau Yesus iya, jelas dong. Jelas dong, penyusup. Anda bukan terdiri dari 12 murid dari Bani Israel. Karena dia memberitakan kabar, memberikan. Nah, berita yang diberitakan itu adalah Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 istri. Dah, selesai. Jelas ya, Bu. Gimana, Bu? Ada mau ditanggapi, Bu? Gantian bicara. Dan setiap orang yang nama Bu, gantian bicara ya, Bu, ya. Tolong yang Muslim yang lain, tolong dijaga ya. Ini Mbak Faris, sebentar. Tunggu, sabar kawan. Saya jelasin sedikit, ya. Betapa di dalam ajaran Kristen, kalau ini dijadikan sebagai acuan, itu sangat menghinakan seorang wanita, menghinakan seorang ibu, menghinakan seorang istri. Karena kenapa? Iya, sama dengan punya Anda juga. Jangan diam dulu, Bu. Sabar, Bu. Bayangkan aja di sini, ya. Bayangkan aja di sini. Di sini di Matius 19 nomor 29 di terjemahan baru. Di terjemahan baru. Kitab Anda sendiri juga ada. Di situ dikatakan saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya. Bagaimana mungkin ada anak kalau tidak ada istri? Tapi istri tidak dianggap. Coba bayangkan itu. Artinya, ini kenapa ini ada kitab seperti ini? Makanya jelas diterangkan oleh Al-Quran. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalila. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang silakan Ibu lagi yang bicara. Silakan. Pakai. Silakan bicara, Bu. Tapi ada dalam Alkitab juga dikatakan dan celakalah engkau orang-orang munafik yang berkata bahwa karena ada orang bertanya kepada Yesus di saat itu bahwa apakah ada satu wanita yang menikah dengan seorang saudara lelaki dari seseorang, terus habis itu saudaranya meninggal. Terus habis itu nikah lagi dengan saudaranya laki-laki karena ada ayat berapa, Bu? Yang mengatakan bahwa harus. Ayat berapa itu ditampilkan? Ayat berapa? Dibantu. Tunggu saya carikan. Oh, baru mau nyari. Oh, dicarikan. Berarti tadi itu asal ngoceh aja, nggak pakai ayat. Ya, Pak, saya walaupun saya tidak tahu ayat 36, Bu. saya tidak menghafal. Iya, kalau nggak hafal coba dibantu biar tidak jadi saya bantu ayat berapa. Bisa nyari-nyari di dalam Lukas 20 ayat 36. Dah, silahkan. Lebih hafal dari Muslim daripada orang Kristen. Cuma saya Kristen. Iya, karena kalian mencari kesalahan Alkitab. Karena kalian kan mencari kebenaran. Tolong jaga. Ya memang banyak kesalahan di sana, Bu. Nabi kalian. Kesalahan Al-Quran sendiri itu tadi. Terima kasih malang romat kayak anak-anak datang. Sabar. Sibuk sekali dengan Alkitab. Sabar ya, Bu. Nanti dikasih ayatnya. Menggunakan istilah-istilah Al-Quran di kitab Anda, namanya Anda Alkitab. Itu aja sudah salah. Pak, Alkitab itu dulu karena orang-orang Kristen itu tidak ada yang menjadi penerjemah, yang menjadi penerjemah ke bahasa Melayu pertama itu orang-orang Muslim yang ada di Malaka. Buktinya kitab Anda direvisi terus. Kenapa namanya tidak direvisi?
Kenapa Alkitab tidak direvisi namanya menjadi Biblos atau buku-buku? Kenapa? Kenapa tetap melekat Alkitab kalau memang karena itu alasannya? Alkitab ya, memang kata Alkitab memangnya dari mana neneknya ibu yang mana, keturunan keberapa yang katakan bahwa nama asli kitab Anda itu Alkitab? Ya, cuma di Indonesia ini kitabnya orang Kristen disebut Alkitab, Bu. Di luar sana tidak disebut Alkitab. Dengan bahasa kami supaya bisa dimengerti orang Indonesia. Bukannya apa? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Itu Tuhan, karena Tuhan kami itu Tuhan seluruh dunia, Pak. Oke, baik, kembali ke topik. Tuhan pencipta segala bahasa. Tahan dulu ya Bu, kita dialog beradab ya. Tadi Ibu minta ayat apa, Bu? Saya mau tanya sama Bentar Mas Paris, sebentar. Nanti kalau Ibu ini udah kelar baru Bapak Paris ya. Ya, Ibu ini dulu kasihan karena terguncang dia. Iya. Saya tidak terguncang, Pak. Ya, Ibu minta ayat apa, Bu, tadi? Tadi dalilnya sudah ditunjukkan istri. Masa nggak terguncang? Berarti Anda itu mati rasa. Saya tidak terguncang, Pak. Karena berarti Ibu mati rasa dong. Karena Yesus menjanjikan 100 istri. Anda minta bahasa Inggrisnya ditunjukkan, ternyata ada istri.